Pemerintah memastikan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Caraka, sebagai dosen tetap di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan bidang kompetensi keilmuan saya adalah akuntansi perpajakan. Sebelum ke tarifnya, itu yang perlu dipahami terlebih dahulu itu adalah PPN. PPN itu adalah salah satu jenis pajak, di mana pajak ini merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean Indonesia yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan. Nah, sesuai dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang PPN, junto Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 pada pasal 7, tarif PPN itu ada dua macam. Nah, yang pertama adalah tarif yang ada di dalam negeri, yaitu dulu 10%, tapi per 1 April 2022 naik menjadi 11%. Dan nanti akan dinaikkan lagi paling lambat mulai 1 Januari 2025 itu menjadi 12%. Itu yang pertama. Terus yang kedua, khusus untuk ekspor barang atau jasa, tarif PPN-nya adalah 0%. Nah, yang sekarang berlaku artinya mulai 1 April 2022 sampai nanti ini 31 Desember 2024 itu kan tarifnya sudah 11%, dan itu sudah ada kenaikan 1% dibandingkan tarif PPN sebelumnya yang 10%. Nah, mulai terhitung 1 Januari 2025 itu naik lagi 1% sehingga menjadi 12%. PPN 10% itu mulai dari Undang-Undang PPN yang pertama kali, yaitu Undang-Undang nomor 8 tahun 83, tapi diberlakukan mulai 1 April tahun 85. Mulai 1 April 85 sampai dengan 31 Maret 2022 itu tarif PPN masih bertahan di 10%, jadi sekian puluh tahun, jadi 85 sampai 22. Nah, itu 10 tahun. Nah, pemerintah melihat bahwa ada potensi-potensi yang mungkin ya itu bisa dikenakan yang dengan lebih intensif lagi, tapi selama ini belum terjangkau. Nah, sehingga terus yang pertama, yang kedua yaitu pemerintah menginginkan ada peningkatan penerimaan pajak khususnya di sektor PPN, karena PPN itu adalah pajak yang menurut saya adalah pajak yang sifatnya tidak langsung. Artinya tidak langsung itu apa? Pajak yang dikenakan kepada pemikul beban pajak, tapi bisa dialihkan kepada pihak lain. Sebetulnya dalam hal ini PPN itu yang kena itu produsen, tapi dialihkan ke konsumen. Nah, dengan adanya itu, terus juga pada satu sisi dunia usaha itu cepat sekali berkembangnya. Misalnya transaksi online atau e-commerce yang dulu yang tahun 85 kemudian sampai tahun sebelum tahun 20-an itu masih belum begitu pesat, belum begitu marak. Nah, akhirnya sekarang semuanya berbasis online e-commerce. Nah, ini melihat, dan itu potensinya sangat besar. Nah, ini pemerintah melihat ini ada potensi. Nah, potensi itu akhirnya di startup itu yang ketiga juga, di satu sisi pemerintah di saat itu penerimaannya butuh ada peningkatan sehingga pajaknya dinaikkan 1%.
seiring dengan itu ya, pada itu kan tahun 22, 1 April 22, terus 23, 24 ini penerimaan APBN kita plus belanjanya itu juga tidak mungkin untuk diturunkan. Sehingga mau tidak mau pemerintah itu mencari lagi upaya, baik itu ekstensifikasi pajak maupun intensifikasi pajak, dengan cara apa? Nah, tarifnya ini yang naik 1% menjadi 12% gitu. Baik, setiap pungutan pajak itu akan masuk ke kas negara. Nah, kas negara ini akan langsung masuk ke APBN pada pos pendapatan. Nah, begitu pendapatan itu masuk ya, per triwulan atau per kuartal atau per semester, nanti akan dilihat untuk membiayai semua belanja-belanja itu. Nah, belanja yang ada di dalam APBN itu diantaranya ada belanja pegawai, kemudian belanja barang, gitu, kemudian belanja proyek juga. Nah, di antara itu dari uang pajak yang masuk ke APBN itu digunakan untuk membiayai belanja-belanja yang tadi ya, per sektor gitu ya. Misal saja, misalnya belanja pendidikan seperti yang diamanahkan itu 20% dari total belanja itu lari ke pendidikan. Nah, kemudian yang sekitar 10% sampai 15% ke sektor kesehatan. Nah, sisanya akan displit ke sektor-sektor yang lain gitu. Nah, jadi artinya begini, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan oleh negara kepada rakyat, begitu masuk ke negara, kemudian akan dikembalikan lagi oleh negara kepada rakyat. Contohnya saja tadi pendidikan itu tadi. Pendidikan 20% itu kan besar. Pendidikan ya, tapi meliputi semuanya ya, dari pendidikan PAUD sampai ke pendidikan tinggi. Nah, itu artinya dikembalikan. Dikembalikan juga akan dirasakan oleh rakyat. Artinya oleh si pembayar pajak itu sendiri ataupun mungkin anggota keluarga, misalnya anaknya. Atau ya pokoknya ini yang menikmati. Jadi dikembalikan lagi. Ya, kalau memperburuk daya beli, mungkin saya kira tidak seperti itu ya. Mungkin bisa dikatakan akan lebih tepatnya itu mengurangi gitu ya, mengurangi daya beli masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mungkin untuk kebutuhan yang sifatnya utama dari warga masyarakat selaku wajib pajak PPN, mau nggak mau itu kan harus terpenuhi gitu loh. Tidak hanya barang tapi jasa juga ya, harus terpenuhi. Nah, mau tidak mau pada waktu memenuhi kebutuhan barang atau jasa, mereka itu untuk mendapatkan mau tidak mau juga harus membayar PPN-nya. Nah, walaupun di saat itu mungkin dia si wajib pajak itu tadi pas-pasan, dalam misalnya aja pas-pasan dari sisi finance-nya, dari sisi keuangannya, sehingga dia akan membuat skala prioritas. Skala prioritasnya itu mungkin mana yang lebih diutamakan. Oh, ini mungkin bisa digeser dulu. Nah, barangkali gitu lebih tepatnya. Jadi dengan kenaikan 1% PPN dari semula 11 ke 12% itu yang jelas itu penerimaan negara dari sektor pajak khususnya PPN itu pasti akan meningkat ya, signifikan karena ada kenaikan 1%. Nah, dengan penerimaan ada tambahan peningkatan penerimaan pajak khususnya PPN, berarti nanti bisa mengcover untuk membiayai belanja-belanja APBN. Terus yang kedua yaitu pemerintah nanti bisa secara intensif memantau bahwa sektor bisnis, pelaku usaha, khususnya di sini adalah produsen, dengan dampak PPN 12% ini, itu bagaimana? Apakah ada dampak yang signifikan terhadap sustainable-nya, going concern-nya, keberlanjutan usahanya itu.
Nah, nanti pemerintah mungkin bisa memberikan kebijakan dalam bentuk insentif fiskal. Nah, karena apa? Karena perlu diketahui bahwa pajak itu punya dua fungsi. Yang pertama fungsi budgeter. Fungsi budgeter itu adalah bagaimana pajak itu bisa berfungsi untuk meningkatkan penerimaan negara. Contohnya yaitu tadi, tarif yang semula 11% dinaikkan 12%, naiknya 1%. Berarti apa artinya? Artinya pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan. Nah, dari apa? Di antaranya yang ini adalah kaitannya dengan PPN. Terus yang kedua kaitannya adalah dengan fungsi reguleren. Nah, fungsi reguleren itu adalah fungsi pajak untuk mengatur apa? Mengatur masyarakat supaya masyarakat itu tetap bisa melaksanakan aktivitasnya, aktivitas ekonomi, sosial, ya, kebudayaan, agama, dan yang lainnya. Sehingga aktivitasnya itu tidak mandek-ndek, gitu enggak. Jadi tetap bisa jalan. Contohnya adalah pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk insentif fiskal. Insentif itu bisa dalam bentuk pengecualian atau exemption, atau mungkin tarifnya dikurangi, atau dalam bentuk yang lain, sehingga dengan insentif, tapi insentif fiskal itu biasanya untuk beberapa periode yang sifatnya sementara. Kalau misalnya dalam sementara ini ditengarai itu sudah bisa, artinya bisa bangkit, sudah bisa berdiri sendiri, sudah mampu, ya insentifnya di stop, tidak berlaku untuk semuanya. Nah, itu fungsi reguler. Nah, dalam hal ini supaya nanti itu pelaku produsen itu pasti akan juga berdampak. Kenapa? Karena mereka tidak hanya sebagai pemungut, tapi dia untuk bisa menghasilkan barang atau bisa menjual jasa, dia akan membeli juga, membeli apa? Raw materialnya. Nah, pada saat membeli dia akan dipungut juga PPN oleh si penjualnya sana. Nah, jadi sama aja, dia juga nanti akan menjadi wajib pajak yang akan dikenakan PPN. Nah, kalau ini berdampak, nah ini pemerintah mungkin perlu mengevaluasi juga, mungkin juga disiapkan untuk insentif fiskal itu tadi. Jadi tarif PPN itu semula yang sekarang ini masih berlaku yaitu 11%, berubah naik menjadi 12% berlaku mulai 1 Januari 2025. Ini adalah tarif yang sudah sesuai, artinya sesuai apa? Sesuai dengan yang diatur di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kenapa ini oleh pemerintah dinaikkan? Karena pemerintah ingin melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan negara, yaitu di APBN, khususnya dari sektor pajak. Sebagaimana kita ketahui semua bahwa sektor pajak di APBN ini sebagai pendapatanku 80%-nya itu dari pajak. Nah, ini semua juga akan kembali apa? Kembali untuk membiayai belanja. Belanja itu untuk siapa? Ya kembali lagi ke masyarakat. Cuma mungkin dengan naik 12%, yang semula dari 11%. 11% itu kan naiknya 1 April 2022. Nah, berubah 1 Januari 2025, menurut saya itu masih terlalu terlalu jarak waktunya masih sedikit masih pendek. Bandingkan aja dengan tarif PPN yang 10% naik ke 11%. 10%-nya itu mulai tahun 85, 1 April 85 sampai dengan 31 Maret 2022. Itu 10%. Nah, 22 sampai 85 ini sudah berapa puluh tahun. Nah, tapi begitu 11% itu naik ke 12%, itu jaraknya singkat banget gitu. Nah, mungkin perlu evaluasi lagi barangkali, pemerintah mungkin bisa dipertimbangkan untuk memberikan kebijakan lagi, barangkali ini penundaan, barangkali seperti itu. Tapi kalau memang pemerintah sudah bertekad bulat untuk menerapkan, ya nanti sambil berjalan pada periode 2025 itu harus dievaluasi. Ya bukan dievaluasi ya, dipantau lah, dimonitoring gitu ya. Apakah berdampak yang signifikan bagi para pelaku usaha itu. Nah, itu nanti kebijakan berupa insentif fiskal itu harus disiapkan itu supaya nanti
tetap ya itu tadi apa sustainable-nya, keberlanjutannya tetap jalan. Itu aja.